Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Aditya Moza dengan NPM 2417051057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Evolusi komputer dan perkembangan teknologi CPU adalah bagian penting dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Perjalanan ini dimulai dari komputer pertama yang berukuran besar dan kompleks hingga perangkat kecil namun sangat bertenaga yang kita gunakan saat ini. Inovasi dalam teknologi komputer telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu pilar utama dalam perkembangan dunia modern. Materi yang pertama yang akan kita bahas itu ada evolusi komputer. Evolusi komputer dimulai dari komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama pemrosesan. Bentuknya besar, menyerupai bola lampu pijar dan jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam satu komputer. Karena boros listrik dan cepat panas, komputer pada masa ini membutuhkan sistem pendingin yang besar. Contoh komputer dari generasi ini ada ENIAC dan UNIVAC yang ukurannya bisa sebesar satu ruangan. Yang kedua, komputer generasi kedua yaitu dari 1956 sampai 1963. Di generasi kedua, tabung vakum mulai digantikan oleh transistor. Transistor ini jauh lebih kecil, lebih hemat energi, dan tidak mudah panas, sehingga ukuran komputer jadi lebih kecil dibanding generasi pertama. Bentuk transistor ini kecil, seperti saklar elektronik dengan 3 kaki logam. Dengan menggunakan transistor, komputer menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk diproduksi. Salah satu contoh komputer generasi ini adalah IBM 1401. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga. Dimulai dari tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ketiga ditemukan teknologi Integrated Circuit atau IC atau sering disebut chip. IC adalah kumpulan banyak transistor dalam satu lempengan kecil dari silikon, sehingga komputer bisa dibuat lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kalau sebelumnya satu komputer bisa sebesar ruangan, nah di generasi ini ukurannya mulai lebih kecil, mendekati bentuk komputer modern. Contohnya itu ada IBM System 360. Selanjutnya, komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai 1990-an. Di generasi keempat ini lahirlah mikroprosesor, yaitu sebuah chip kecil yang berisi jutaan transistor. Ini memungkinkan komputer semakin kecil dan lebih terjangkau, hingga akhirnya muncul komputer pribadi atau PC. Kalau kita lihat nih, di era ini perusahaan seperti Intel dan AMD mulai mendominasi pasar dengan prosesor mereka seperti Intel 4004, IBM PC, atau Macintosh. Nah, selanjutnya komputer generasi kelima dari tahun 1990-an sampai sekarang ini nih. Di generasi kelima ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI lah ya. Komputer tidak hanya lebih cepat dan lebih kecil, tetapi juga mulai bisa berpikir secara otomatis dengan adanya AI. Contohnya bisa kita lihat dari komputer yang bisa mengenali wajah, memprediksi cuaca, atau bahkan bermain catur melawan manusia seperti Deep Blue yang mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov di tahun 1997. Selanjutnya ada komputer generasi ke-6, komputer masa depan lah ya. Nah, di saat ini nih kita memasuki generasi ke-6,
yang berfokus pada pengembangan komputasi kuantum dan AI tingkat lanjut. Komputer kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memproses data jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa. Selain itu, AI terus berkembang dengan kemampuan yang makin canggih, seperti mobil tanpa pengemudi, dan asisten virtual yang bisa memahami perintah suara dengan lebih akurat. Contoh pengembangan komputer generasi ini adalah Google Quantum Computer dan IBM Quantum System One. Jadi kesimpulan dari evolusi komputer ini adalah komputer telah berkembang pesat dan terus mengalami inovasi, dari mesin besar berbasis tabung vakum hingga komputer modern dengan AI dan komputasi kuantum. Setiap generasi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Masa depan akan membawa lebih banyak perkembangan, menjadikan komputer semakin cerdas dan efisien. Materi selanjutnya ada perkembangan teknologi CPU. Jadi perkembangan CPU yang pertama itu transistor, awal dari revolusi komputasi. Jadi transistor menggantikan tabung vakum pada akhir 1950-an, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Perkembangan transistor memungkinkan miniaturisasi dan peningkatan efisiensi CPU. Contohnya itu ada IBM 1401 di tahun 1960-an yang menggunakan transistor sebagai komponen utama. Perkembangan yang kedua itu ada mikroprosesor, integrasi CPU dalam satu chip. Jadi di tahun 1971 Intel memperkenalkan Intel 4004, yaitu mikroprosesor pertama yang mengintegrasikan seluruh fungsi CPU dalam satu chip. Mikroprosesor memungkinkan komputer pribadi atau PC berkembang pesat dan menjadi lebih terjangkau. Contohnya itu ada Intel 8086 pada tahun 1978 dan Motorola 68000 pada tahun 1980-an. Perkembangan yang ketiga itu ada peningkatan kecepatan dan kapasitas. Sejak tahun 1980-an, frekuensi clock CPU meningkat drastis dari MHz ke GHz untuk mempercepat pemrosesan. Ukuran cache dan kapasitas RAM juga meningkat untuk mempercepat akses data. Contohnya itu ada pada Intel Pentium pada tahun 1993 dan AMD Athlon 1999. Yang keempat ada peningkatan arsitektur CPU. CPU mulai menggunakan arsitektur people learning, superscar, dan prediksi cabang untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Perkembangan x86 vs ARM menjadi persaingan utama dalam desain prosesor. Contohnya digunakan pada Intel Core 2006 dan ARM Cortex 2010-an. Yang kelima ada multi-core dan parallel processing. CPU modern mengadopsi multi-core untuk menangani banyak tugas secara bersamaan, menggantikan pendekatan peningkatan frekuensi. Teknologi simultaneous multithreading atau SMT atau hyper-threading meningkatkan efisiensi dengan menjalankan beberapa thread dalam satu core. Contohnya itu ada digunakan di Intel Core i7 pada tahun 2008 dan AMD Ryzen 2017. Selanjutnya yang keenam ada pemrosesan grafis CPU dan AI accelerator. CPU awalnya digunakan untuk rendering grafis, tetapi kini berkembang untuk komputasi paralel dan kecerdasan buatan. NPU atau Neural Processing Unit mulai terintegrasi dalam CPU untuk akselerasi AI dan machine learning. Contohnya itu ada di Nvidia RTX 2018 dan Apple M1 2020 dengan GPU terintegrasi. Yang selanjutnya ada yang ketujuh, optimasi energi dan efisiensi daya. Perkembangan prosesor
modern menekankan efisiensi daya untuk perangkat mobile dan cloud computing. Teknologi seperti Big Little ARM dan Intel Alder Lake Hybrid Architecture menggabungkan core hemat daya dengan core performa tinggi. Contohnya itu ada di Apple M2 2022 dan Intel Core Ultra 2024. Jadi kesimpulan dari perkembangan CPU ini, perkembangan CPU terus berfokus pada peningkatan performa, efisiensi daya, dan kecerdasan buatan. Dari transistor hingga prosesor AI, inovasi terus berlanjut untuk mendukung kebutuhan komputasi modern. Masa depan CPU mengarah ke komputasi kuantum dan arsitektur berbasis neuromorfik yang meniru cara kerja otak manusia. Nah, sekian saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.